dalam kitab yang minha sebahagian daripadanya perkara inzaru a'ma itu memberitahu orang buta. Inzaru memberitahu ataupun mengkhabarkan, a'ma orang buta. Orang buta ayyaka'a akan bahwa yaqa'a tergageng ianya orang buta dalam sumur, tergageng jatuh, terpleset ianya orang buta fi bi'rin dalam sumur. Dan waman dabba dan siman dabba yang berjalan kepada nyaman, man siman dabba ilahi kepada nyaman, ilahi kepada nyaman akrabun oleh Scorpio. Salah jengking Scorpion. Salah jeng. Tadi kan disunahkan bahwa di saat pembacaan khutbah itu disunahkan untuk kita berdiam sambil menyimak. Dan diistisnakan dalam kitab-kitab yang panjang-panjang, kitab lain-lain ada diistisnakan beberapa perkara. Di antaranya boleh kita berbicara di saat ada orang buta yang ingin kena jatuh dalam sumur. Di saat pembacaan rukun khutbah itu ternyata ada orang buta hampir terpleset ke sumur. Itu boleh kita bersuara, tidak mendengar lagi rukun itu, untuk memberitahukan orang buta itu baik digageng dalam maun. Di urung buta tapi dengan jatnya cuma gak gerul lamun ni. Dan boleh juga untuk tidak insat lagi, yaitu di saat adanya seekor kala yang mau menuju terhadap orang itu. Maksudnya kala ini tadi. Misalkan ada kala jengking mau menuju ke seseorang, itu boleh kita memberitahukan dia. Karena ini bahaya status darurat bahaya. Itu menyelamatkan orang lain, itu wajib menyelamatkan orang lain kan. Mahana tak pegah berarti binasa agop. Jadi wadah pegah walaupun sedang pembacaan khutbah. Kan tadi disunahkan kan diam kita di saat pembacaan khutbah. Di saat ada sesuatu yang seperti ini, itu boleh kita berbicara untuk memberitahukan orang itu. Orang buta berada dalam maun, tak pegah. Yang ke situ itu sumur. Dah sedikit lagi hampir sampai di paslon ya. Waman dakhalal masjidan wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu khafifataini. Dan bermulasiman yang masuk ia nyaman akan masjid. Wal imamu dan bermula imam itu sedang khutbah ianya imam. Shalla niscaya salat ianya man raka'ataini akan 2 rakaat khafifataini yang ringan keduanya. Summa yajlisu kemudian duduk ianya. Mana ada imam? Man shalla itu. Jadi saat imam kita memasuki area masjid sedangkan imam sedang membaca khutbah. Ini membaca khutbah bukan lagi mentausiah, sedang membaca sudah masuk dalam rukun khutbah. Kita itu salat 2 rakaat yang ringan, artinya kita ambil yang wajib-wajib saja, yang ringan. Kemudian langsung kita duduk untuk mendengar rukun khutbah itu. Misal kita sudah terlambat datangnya, sedangkan khatib ataupun imam sudah membaca khutbah.
Itu kita sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian langsung duduk. Wa ta'birul musannifi bidakhala yufhimu annal hadira la yanshi'u salata raka'ataini sawa'un shalla sunnatal jumu'ati aw la. Wa ta'birul musannifi bidakhala yufhimu annal hadira la yanshi'u salata raka'ataini sawa'un shalla sunnatal jumu'ati aw la. Wa la yadhharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma haramun aw makruhun. Lakinin Nawawi fi syarhil muhadzabi sarraha bil hirmati wa naqala al ijma'u 'alaiha 'anil mawaridi. Lakinin Nawawi fi syarhil muhadzabi sarraha bil hirmati wa naqala al ijma'u 'alaiha 'anil mawari wa naqala al ijma'u dan bermula takbir musannif. Takbir ini ibarat, pengibaratan. Ibarat bermula ibarat musannif dengan dakhala. Bidakhala. Mana dakhala tadi? Wa man dakhalal masjidah. Itu memberi faham ianya ibarat, yufhimu memberi faham ianya ibarat. Anna bahwa sesungguh orang yang hadir la yanshi'u tidak memulai ya seseorang yang hadir akan salat 2 rakaat. Salat raka'ataini akan salat 2 rakaat. Sawaun bersamaan salat ia akan sunat Jumat. Sawaun bersamaan salat ia akan salat Jumat. Aula atau tidak. Wala yadhharu dan tidak lahir dari ini mafhum, dari ini pemahaman anna fi'lahuma akan bahwa sesungguh kerjanya 2 rakaat, itu haramun, itu haram, au makruhun atau makruh. Akan tetapi bermula pendapat Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab, sarraha memperjelas, sarraha mentasrih ianya Imam Nawawi bil hirmati dengan haram. Dan menakal oleh ijma' alaiha di atasnya haram an mawaridi daripada tungku mawaridi. Tungku mawaridi, tungku mana? Nanulama. Jadi begini,
Tadi siman yang masuk ia akan masjid, sedangkan imam sudah khutbah. Nah, itu kita langsung sholat 2 rakaat kemudian duduk. Dari pembahasan ini, dari pengibaratan musannif dengan kata-kata dakhala, man dakhala. Maksudnya kalau man dakhala siman yang baru datang lalu masuk. Siman yang baru datang ke masjid dan masuk ke masjid, sedangkan imam sudah membaca rukun khutbah, dia itu disunahkan membaca 2 rakaat solat yang ringan kemudian duduk. Dengan ibarat dakhala itu dapat difahamkan bahwa sungguh orang yang sudah hadir, kawai kerja orang itu. Dia ini la yanshi'u, tidak menjadikan solat 2 rakaat lagi. Sawaun, baik itu salat sunat Jumat ataupun bukan. Tanya awai saja. Nah, tapi kitanya dulu enggak salat, pas imamnya sudah baca khutbah baru kita bangun salat. Itu bagaimana hukumnya? Inilah penjelasan di sini. Artinya ada khilafiyah para ulama bahwa sesungguh orang yang hadir yang tidak memiliki ia akan salat 2 rakaat, tidak menjadikan ia akan salat 2 rakaat, sawaun baik itu salat sunat Jumat ataupun bukan, dan tidak zahir daripada ini pemahaman bahwa sesungguh kerjanya 2 rakaat apakah itu haram ataupun makruh. Dan terhadap orang yang hadir itu, bukan mandakala, terhadap orang yang sudah hadir di masjid, di saat imam membaca rukun khutbah, dia itu bangun untuk salat, bagaimana hukumnya dia? Apakah haram ataupun makruh? Ini terjadi khilaf dua pendapat. Tetapi pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu mentasrih ia dengan haram. Artinya orang yang sudah masuk ke dalam masjid, sudah hadir, lalu dia bangun untuk salat sedangkan imam sudah membaca khutbah, asal pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu mentasrih dengan haram. Dan manakala ijma' di atasnya haram daripada pendapat Imam Nawawi, artinya ada sebuah ijma' yang mendukung pendapat Imam Nawawi. Asrih. Ini bagi orang yang awai terus. Ada sebuah zikir yang kalau kita baca zikir ini kan, menurut konon katanya kita bisa masuk surga. Apakah kalian mau zikir itu? Mau. Hah? Kan. Coba tengok faedah yang di dalam ini. An Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'na la fa'alna Allahu bihi anna man wadhaba ala qiraati hadainil baitaini fi kulli yaumil jum'ati tawaffahu Allah ala al-islam min ghairi syakkin. Nah, ini kan bahwa sesungguh diriwayatkan daripada Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi anna man wadhaba, bahwa sesungguh siman yang muwadhabah ia nyaman, yang membiasai ia nyaman di atas membaca 2 ini bait pada tiap-tiap hari Jumat, tawaffahullah, niscaya mewafat akan nyaman oleh Allah di atas Islam min ghairi syakkin, daripada ketiadaan ragu. Baitnya yang mana? Ilahi lastul lil firdausia. Nah, ini kan sering kita dengar kan? Ada baca-baca? Ini kan jangan sekali. Berarti ini selalu wababa membiasakan setiap per hari Jumatnya 2 bait ini baca ilahi lastul lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi
Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini 2 biji bit ini. 2 bit. 2 baris 4 bit. Yang kali tamam mana itu biar ligo. Oh ya. Bé đã mang gì đây?